Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah dunia yang kita tinggali setiap hari, tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya, dunia online. Anggap aja ini adalah peta buat kamu supaya bisa navigasi di ruang digital dengan lebih cerdas dan pastinya lebih aman. Pertanyaan ini kelihatannya simple banget ya. Ya iyalah, kita semua tahu cara buka Instagram, cara kirim pesan di WhatsApp, tapi coba deh renungkan. Apa kita beneran ngerti kalau setiap klik, setiap komen, itu adalah bagian dari sebuah ekosistem yang jauh lebih besar dari yang kita kira? Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Pertama-tama nih, yuk kita ubah cara pandang kita. Internet itu bukan cuma sekedar alat, tapi sebuah ruang publik. Sebuah ekosistem yang hidup, tempat kita ketemu, diskusi, dan ngebangun hubungan, tanpa ada batasan geografis atau waktu. Bisa dibilang, ini adalah dunia baru, lengkap dengan aturan mainnya sendiri. Nah, ini dia aturan main pertama dan yang paling penting di dunia ini. Setiap foto yang kamu unggah, setiap komen yang kamu ketik, setiap like yang kamu kasih, semuanya itu terekam. Jejak ini ngebentuk reputasi digital kamu yang bakal nempel terus dan susah banget buat dihapus total. Jadi intinya adalah, apa yang kamu lakuin online hari ini, itu bakal ngebentuk siapa kamu di masa depan. Oke, supaya kita bisa paham sama dunia ini, kita perlu tahu dulu dong wilayah-wilayah utamanya. Sama kayak di dunia nyata yang punya kota, desa, atau taman, dunia digital juga punya pilar atau area utamanya sendiri. Jadi ada 4 wilayah utama, media sosial, tempat kita berekspresi, forum online buat diskusi yang mendalam, blog buat cerita-cerita personal, dan wiki buat pengetahuan bareng-bareng. Nah, untuk penjelajahan kita kali ini, kita akan fokus ke wilayah yang paling padat penduduknya, media sosial. Setiap penjelajah itu kan butuh kompas ya kan? Di dunia digital, kompas kita adalah kemampuan buat bedain mana interaksi yang sehat dan mana yang udah bahaya. Alat navigasi kita buat ini namanya prinsip 3R. Coba deh lihat diagram ini. Perundungan siber atau cyberbullying itu terjadi di titik temu 3 elemen kunci ini. Repetition atau pengulangan, intent atau niat, dan harm atau bahaya. Bukan cuma salah satu ya, tapi ketiganya harus ada barengan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, repetition atau pengulangan. Gini deh, di dunia digital, satu komentar negatif itu nggak cuma dilihat sekali. Komentar itu bisa di-screenshot, dibagikan, dan akhirnya dilihat ribuan kali. Nah, karena bisa diulang-ulang inilah dampaknya jadi berkali-kali lipat dan susah banget dihentikan. Kedua, intent atau niat. Nah, ini penting banget. Apakah sebuah tindakan itu cuma salah ketik yang nggak sengaja, atau emang sebuah rencana yang sengaja dibuat buat nyakitin perasaan orang lain? Memahami niat di balik sebuah tindakan itu kunci buat bedain mana candaan yang salah sama mana serangan yang emang terencana. Dan yang terakhir, harm atau bahaya. Kata-kata di layar itu bisa ninggalin luka yang benerang loh. Ini bukan lagi soal baper. Ini tentang dampak nyata seperti trauma, cemas, atau bahkan rusaknya nama baik seseorang di dunia nyata. Inilah yang bikin perundungan digital jadi masalah yang sangat serius. Oke, sekarang Kompas 3R udah di tangan. Yuk kita petakan bahaya-bahaya spesifik di beberapa platform populer yang sering kita pakai. Kita mulai dari YouTube. YouTube itu kan tempat yang seru banget ya buat belajar dan hiburan. Tapi karena sifatnya yang sangat terbuka, kolom komentarnya itu bisa cepat banget berubah jadi arena perdebatan yang sengit dan penuh emosi. Dan gambar ini nunjukin persis apa yang terjadi. Fenomena ini namanya flaming. Ini adalah perang kata-kata kasar dan penghinaan pribadi yang terjadi di ruang publik. Saling serang aja, tanpa mikirin dampaknya sama sekali. Selanjutnya Instagram. Platform ini kan pusatnya soal citra dan identitas visual. Siapa kita direpresentasikan lewat foto dan video yang kita unggah. Tapi masalahnya, identitas ini rentan banget buat dicuri atau disalahgunakan. Slide ini menyoroti 2 resiko utamanya. Di sebelah kiri, kita lihat impersonation, seseorang nyuri identitas kamu buat bikin akun palsu. Di sebelah kanan ada outing, penyebaran informasi pribadi kamu tanpa izin. Oke, biar lebih jelas ya. Impersonation itu adalah saat seseorang bikin akun palsu pakai nama dan foto kamu buat ngerusak reputasi kamu. Sementara outing adalah tindakan ngebocorin rahasia atau informasi sensitif kamu ke publik, misalnya lewat Instagram Story. Dua-duanya ini bahaya banget.
Nah, sekarang kita pindah ke ruang yang rasanya lebih pribadi, yaitu grup WhatsApp. Karena sifatnya yang semi tertutup, interaksi di sini tuh kerasa lebih aman. Padahal grup chat punya resikonya sendiri yang unik loh. Gambar ini nunjukin dua bentuk perundungan sosial yang sangat kuat. Exclusion, yaitu saat seseorang sengaja dikeluarin dari grup biar dia ngerasa terisolasi, dan denigration, yaitu nyebarin rumor buat ngerusak reputasi seseorang di dalam grup itu sendiri. Jadi, poin pentingnya adalah, meskipun kejadiannya di ruang yang tertutup, dampaknya itu sangat nyata. Exclusion itu adalah bentuk tekanan sosial yang nyakitin banget, dan denigration adalah fitnah yang bisa ngerusak hubungan pertemanan secara permanen. Oke, ini rangkuman praktisnya. Anggap aja ini contekan buat kamu. Perhatiin deh, buat setiap platform ada resiko utamanya dan 3 langkah pertama yang krusial. Misalnya, di media sosial, langkahnya screenshot, blokir, laporkan. Kalau di grup chat, fokusnya beda, jangan ikut nyebarin dan dukung korbannya. Ini panduan cepat yang penting banget buat diingat. Memahami peta dan bahayanya itu satu hal, tapi tujuan akhirnya bukan cuma untuk bertahan hidup kan? Tujuannya adalah untuk menjadi warga digital yang cerdas, yang ikut berkontribusi membangun lingkungan online yang lebih baik buat kita semua. Kalau ada satu pesan yang harus kita ingat dari semua ini, ya inilah pesannya. Kalimat sederhana ini adalah inti dari etika digital. Sebelum kamu menekan tombol kirim, berhenti sebentar dan pikirkan, apakah ini perlu? Apakah ini bakal nyakitin seseorang? Apakah ini beneran fakta? Gimana caranya? Pertama, jadilah benteng lawan hoax dengan verifikasi informasi sebelum kamu share. Kedua, ingat prinsip HARM tadi, kata-kata kita punya dampak yang nyata. Ketiga, jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah pembela buat mereka yang diserang. Dan yang terakhir, lindungi reputasi digital kamu dan hormati juga reputasi orang lain. Jadi, setelah kita lihat peta, paham kompasnya, dan kenal sama bahayanya, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya jawab tapi buat kamu. Dunia digital ini dibangun oleh kita semua, para penggunanya. Jadi, peran apa yang akan kamu ambil? Jejak digital seperti apa yang ingin kamu tinggalkan? Coba deh pikirkan.